Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Ketemu lagi kita ya. Ini kita lagi mencari udang di malam hari di pinggir pantai. Di pantai ya, kebetulan air lagi surut. Kami mencari udang baby ya, yang kecil untuk umpan pinggiran. Di sini aku bersama adik aku ya. Jadi aku tuh bersaudara 7 orang, sekedar curhat ya. Aku bersaudara 7 orang, 3 perempuan, dan ini adikku satu, Yus, yang anak SMA kelas 3. Dia juga hobi sama seperti saya, suka main laut-laut gitu guys, suka tangkap-tangkap ikan, mancing, cari-cari kerang, udang. Dia juga sering ikut dengan aku guys. Dia tidak takut hitam, pokoknya karena hobi juga ya, rela kena angin laut, dia tidak peduli itu. Nah, yang satu itu adikku namanya Iki. Dia itu anak SMP guys. Dia juga hobi, katanya dia senang juga dengan laut seperti ini dan mencari-cari. Makanya setiap konten pasti aku ajakin karena kita sehobi. Dia juga suka guys. Oh ya guys, di sini tempatku mencari udang masih di Tanggitada, Kecamatan Kolaka ya. Di sini itu udangnya banyak banget, sampai kita kewalahan mau pilih yang mana karena tanda-tandanya banyak. Artinya pas kita melihat di pasir kena senter, dia pasti menyala. Ada yang kayak silo-silo gitu kecil, biasa 1 titik aja atau 2 titik. Itu dia matanya si udang kena cahaya. Mereka juga biasa menenggelamkan dirinya atau dia kubur dirinya guys, biar dia tidak ketahuan tapi matanya tetap muncul gitu guys. Di sini tidak henti-hentinya kami mendapat udang ya. Ini udangnya baby, cukup dipakai di pinggiran-pinggiran pantai buat mancing pinggiran. Kalau untuk di tengah lautan, udang seperti ini tidak cocok guys, karena kalau di lautan itu ikan-ikan pada suka yang udang besar, udang hidup yang besar. Biasa juga umpan ikan iris ya. Kalau di pinggiran boleh pakai begini aja, tapi biasa juga orang pakai umpan apa namanya itu, kelomang guys, kelomang ya. Tapi kalau kita di sini jarang pakai kelomang, sudah tidak pakai kelomang. Mungkin kalau tidak ada umpan sama sekali bisa pakai kelomang. Jadi di sini mumpung udangnya banyak, jadi surut air, naik air, di situ namanya juga pantai, dia tidak bisa tinggi guys, jadi tetap bisa pergi mencari udang setiap malam boleh, yang penting ada teman, ada senter. Kalau aku sih belum berani turun sendiri guys. Lagi asik mencari udang, nemu kepiting baby rajungan guys. Bedanya kepiting dengan rajungan, tapi kalau kita sih bilangnya kepiting ya. Rajungan ini bedanya, kalau rajungan dia warnanya ini hijau-hijau, ini biasa juga ungu. Dia itu agak lonjong-lonjong guys. Ya seperti itu motifnya, dia bermotif kayak batik-batik gitu dia di pantai. Tapi ada juga yang namanya kepiting bakau, dia itu bisa besar. Dia bisa besar guys. Kalau yang di sini ini yang seperti contohnya ini, dia itu kepiting biasa aja. Ukurannya cuma segitu. Tadi aku kaget guys, nanti takutnya dijapit karena ini kalau tidak baik-baik cara kita menangkap, dia bisa capit kita. Ukurannya cuma segitu aja guys, nggak sama dengan kepiting bakau. Kepiting bakau dia bisa sampai berkilo-kilo lah, mungkin lah seperti itu. Ini dia ketemu lagi sama kepiting yang lagi menenggelamkan dirinya. Cuma itu saya masih belum berani guys, kalau 1 tangan. Kalau 2 tangan aku sih berani. Aduh itu itu dia capitnya naik guys. Nah ini ukurannya cuma segitu, bahkan kecil seperti itu dia sudah bisa bertelur.
Ya, dia sudah bisa bertelur. Tandanya kalau dia itu perempuan, kalau di bagian bawahnya itu dia melebar berarti dia perempuan. Tapi kalau dia kecil ujungnya berarti dia laki-laki. Ini kami berusaha nangkap si kepiting ini karena kami mau lihat kelaminnya guys. Kalau dia perempuan kita ambil karena kan fokus dari pencarian malam ini itu kami mencari udang, bukan mencari kepiting. Tapi kalau dia perempuan kita ambil. Betul-betul sulit menangkap kepiting ini guys. Sampai-sampai si adik aku ini itu dia masukkan tangannya di dalam besi, kemudian aku bantuin dan tangannya masih melengket, besinya digantungin gitu di tangannya. Jadi kita sendiri kewalahan guys. Aku pegang HP, nah dia itu begitu. Lihat coba guys modelnya, tangannya 2, 1 masuk. Aduh, betul-betulnya anak kacau betul ya. Tapi karena kita penasaran, jadi kita berusaha mencari atau berusaha nangkap, mau lihat. Nah ternyata dia laki-laki guys, tidak sempat kelihatan itu kelaminnya. Nah, ternyata dia tidak terekam, jadi kita biarin aja dia guys, karena tidak ada temannya kita lepas aja dia ya. Jadi itu perbedaan antara kepiting dengan rajungan. Rajungan dia itu agak lonjong dan berwarna warna ungu dan berbatik, dia bermotif. Kalau ini dia kepiting, ini kepiting lalu kalau kita bilangnya di sini kepiting lalu. Kalau kepiting batu beda lagi ya guys. Kalau aku sih bilangnya kepiting lalu, dia ukurannya segitu aja. Tapi kalau kepiting bakau sama juga sih aku bilangnya. Dulu awalnya aku kira kepiting seperti ini sama aja kepiting yang di bakau itu. Ternyata beda guys. Tapi ukurannya di bakau dia lebih besar. Nah ini ada udang yang lagi muncul. Apa udang? Coba tangkap. Tapi dia selalu pergi guys. Lihat coba usaha aku untuk mendapatkan si udang ini. Nah, akhirnya aku dapatkan dia. Di sini kami ketawa-ketawa kenapa bisa, karena itu yang disebut tangkap udang memang betul-betul tangkap udang. Sementara udangnya keluar lari-lari, kita mau tangkap, jadi kita ikut juga. Nah ini dia tuh. Nah, aku dapat lagi tuh guys. Dia tenggelamin dirinya, kena cahaya senter, dia menyala matanya 1 titik, kadang juga 2. Biasa matanya itu silaunya cuma kecil, cahaya dari matanya itu cuma kecil. Pas kita angkat, kita ambil, ternyata dia besar, lumayan ukurannya guys. Kadang juga matanya kelihatan besar, sekali kita angkat ternyata dia kecil guys. Itu ada lagi, coba digaru-garu dulu sama si adik guys. Tuh lihat. Oh bukan si adik itu si abang itu abang aku itu guys. Dia dapatnya kerang hitam guys. Tapi itu awalnya diambil, tapi ujung-ujungnya nanti aku kembaliin karena tidak temannya itu aku dapat lagi guys. Tuh. Nah, kerangnya masih ada tadi kan, tapi nanti aku kembaliin guys. Tuh ada lagi tuh kepalanya. Kadang aku bingung juga guys, kepalanya mana, ekornya mana. Karena kalau kita sudah mendekat, kita mendekatinya, silau dari matanya kadang sudah kelihatan karena dia sudah menutup dengan tanah seperti ini. Dia sudah tidak kelihatan karena lumpur-lumpur atau tanahnya menutupi kepalanya dan matanya. Jadi kadang kepala aku kirain ekor aku kirain kepala. Yang pokok malam ini kita panen raya guys. Kitanya aja yang pusing. Itu yang putih-putih banyak itu, kalau dia besar itu dia batu-batu putih guys. Tapi kalau ada yang kecil-kecil ini, kebetulan di tangan aku masih ada, jadi aku juga berusaha nangkep ini guys. Nah ini itu sulitnya kalau dapat udang yang lagi tidak tenggelam guys. Jadi nangkepnya susah itu dia. Nah dia mulai menenggelamkan dirinya seperti itu.
Kalau sudah seperti itu, nah kita sudah bisa ambil. Nah itu kan berhasil guys, langsung dua. Begitu ya. Kalau pakai seperti tadi yang besi-besi itu, yang rang-rang, kalau udangnya lagi jalan tidak menenggelamkan diri, kita gampang kurung aja terus ambil. Kalau tangkap pakai tangan, sampai keringatan, tidak bisa. Adikku dapet yang agak lumayan besar itu, dia perlihatkan lagi. Ayo kita lanjut lagi jalannya, dan cek dapat lagi sih kepiting. Selalu berusaha mau nangkap sendiri, tapi kalau dengan satu tangan aku susah banget guys. Tuh begitu ya, selalu aja mau dicapit. Tapi aku penasaran juga itu. Nah, jangan nih guys, dadah. Ya jadi tinggalin aja. Lanjut si abang menangkap udang. Nah ini suhu juga guys, biasanya aku carinya di Kolaka berdua aja dengan si abang, tapi karena di situ sudah banyak yang mencari, sudah mulai langka, kita coba-coba di rumah baru, di daerah baru, dan alhamdulillah kita yang kewalahan guys. Jadi ambilnya secukup aja, sesuai dengan pemakaian, biar besok-besok kalau mau cari lagi tetap ada stoknya guys. Itu ya maklum, lampu sentingnya cuma segitu aja bisanya guys. Semoga kelihatan ya. Tuh, nah adikku iki sudah mulai pintar dan lancar menangkap udangnya. Tuh, tidak henti-hentinya menangkap. Aku sih malah melihat banyak cahaya-cahaya atau silo-silo dari mata si udang, tapi tidak peduli guys, karena aku lagi malas tunduk-tunduk guys, karena kadang aku bawa yang besar-besar, yang berat, jadi agak susah. Jadi aku lewatin aja. Bahkan adik aku bilang, nih kakak Umu tidak tangkap, padahal dilewatin aja. Biasa sih ada di dekat kita tapi tak lihat guys, karena dia tidak kelihatan dengan cahaya senter. Karena saking banyaknya biasa dipilih-pilih dulu, biasa kita tertipu dengan cahayanya. Kadang cahayanya kecil, ternyata udangnya besar. Cahayanya besar atau silau banget, ternyata udangnya kecil. Ya jadi begitulah, aku juga pilih-pilih guys. Tuh bayangkan aja ya, kita dari tadi hanya di situ-situ aja. Bahkan tuh bekas kaki kita yang sudah tidak pudar lagi, kentara, kita masih di situ-situ aja putarnya guys. Hanya di situ aja, udangnya tetap ada terus. Padahal kita ndak kemana-mana loh guys, tetap aja ke situ saja, ke tempat kita sudah ke kiri kanan sampai segitu aja, tidak pergi sampai di ujung-ujung yang tempat-tempat jauh, tidak guys. Ini dekat dengan pinggir jalan tempat kita datang. Pintar nih Kaiko. Itu ya. Ini harus carinya malam, karena kenapa? Udang kalau malam itu dia kentara dengan senter. Kalau siang mereka tidak kelihatan, susah guys. Itu lihat coba, di ember sudah mulai banyak guys. Kalau mau lihat hasilnya, tonton terus sampai selesai biar nggak penasaran. Jangan di skip ya guys, biar kalian lihat ini prosesnya kita mengambil umpan udang untuk mancing pinggiran secara manual ya. Biasanya kan orang belinya yang punya tambak, banyak udangnya itu. Ada tadi kepiting kan di samping udang. Ini fokus aku lagi melihat sama si ini, si kelomang ini, dia masuk di tiram, dia berteman dengan tiram, dia masuk di tuh. Lihat coba guys hasilnya, wow lumayan, alhamdulillah hasilnya lumayan. Kalau dijual ini boleh dapat 200-an kapang itu. Saya lupa guys, yang jelasnya ini banyak banget guys, sampai
kita hanya berapa jam bisa dapat segini guys, saking banyaknya. 30 saudaranya. Ini kesukaan baby GT, ikan tompel dan lain-lain. Ini juga belum aku masukin ke dalam. Pokoknya panen. Oke, see you next time.